Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudin Yusuf Ansori, mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kebudayaan Islam di Minangkabau. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia. Datangnya agama Islam di Minangkabau menyebar dengan luas, yang mana para ahli agama atau para kiai melakukan pendekatan dengan menggabungkan adat dengan agama. Di Minangkabau sendiri, Islam sangat diterima oleh masyarakatnya, karena Islam sangat membawakan kedamaian di situ. Nah, dengan ini masyarakat sangat tertarik dengan agama Islam yang didakwahkan dengan cara penggabungan oleh para ahli agama. Setelah itu adanya PRRI membawa dampak besar pada peradaban di Minangkabau mulai dari tahun 1958 sampai 1961. PRRI membawa banyak perubahan dalam sistem kebudayaan. Dengan datangnya PRRI menjadi suatu bentrokan dalam wujud mirisnya kegagalan sistem politik, pembangunan ekonomi, dan ancaman komunis. Pemberontakan di sini disikapi terutama di masyarakat Minangkabau ini menjadi salah satu hal yang sekali, karena Presiden Soekarno di situ mengarahkan tentara pusat ke daerah untuk melakukan pemberantasan secara militer yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia terhadap masyarakat yang memberontak. Untuk itu penelitian ini akan mengkaji interaksi antara hukum Islam dan hukum adat di masyarakat Minangkabau dalam tinjauan akulturasi. Nah, jadi dengan adanya urutan dari sejarah masuknya agama Islam di Minangkabau sampai pengaruh dari PRRI ini, ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama itu hubungan adat dengan agama Islam di Minangkabau. Yang kedua, penyebaran agama Islam di Minangkabau. Yang ketiga, konflik dan pengaruh PRRI. Dan juga kondisi Islam setelah PRRI di Minangkabau. Akulturasi adat dan agama menimbulkan efek positif. Islam dapat masuk dengan mudah diterima dan berkembang di Minangkabau dengan damai tanpa ada pergeseran nilai dan norma, yang berarti karena keduanya dapat dipadukan dan disesuaikan. Dan Islam masuk Minangkabau, maka adat dan budaya masyarakat melebur dan menyatu dengan ajaran Islam. Sebab agama Islam tidak menghapuskan adat, bahkan menyempurnakan adat dan memperkokohnya selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, adat dan budaya masyarakat Minangkabau saling menunjang dengan ajaran Islam dan semakin kokoh, serta dalam kehidupan masyarakat itu sangat mendarah daging seperti itu. Nah, mengingat kenyataan bahwa penyebaran agama Islam di Minangkabau lebih bersifat di praktek-praktek torikoh serta perumusan kembali ketetapan yang berlaku. Masuknya agama Islam tidaklah secara serius mengancam akar-akar dasar masyarakat Minangkabau atau memberantas adat dan budaya yang sudah ada. Nah, seperti itu. Ada salah satu contoh di mana pengaruh agama Islam itu sangat dihormati di Minangkabau. Setelah masuknya agama Islam di Minangkabau, adat baru itu dipraktekkan melalui aturan-aturan syariat Islam, di mana peraturan tentang orang yang meninggal dunia. Nah, seseorang anggota masyarakat jika ada yang meninggal dunia perlu dikuburkan dengan segera pada tempat yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Nah, setelah agama Islam ini pun semakin kokoh dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, maka mereka meyakini agama Islam lebih tinggi daripada adat. Nah, seperti itu. Nah, dalam pembaruan Islam, terutama
di Minangkabau terbagi dalam kedua kelompok, yaitu kaum tua dan kaum muda, yang mana dari kedua kelompok ini menciptakan modernisasi keislaman di Minangkabau. Ada yang berpendapat bahwa kaum tua memiliki definisi yang pertama, umat Islam Minangkabau yang dalam akidah menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan ajaran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua, dalam bidang syariah mengikatkan diri kepada mazhab Syafi'i semata-mata, walaupun mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali juga diakui sebagai sesuatu yang benar. Di antara tokoh kelompok ini adalah Haji Ahmad Datuk Sultan Maharaja, juga memiliki rasa simpati terhadap gerakan pembaharuan keagamaan Haji Abdul Ahmad ini dan mendukungnya melalui surat kabar yang dipimpinnya Datuk Sultan Maharaja, menulis sebuah artikel tentang gerakan pembaharuan ini dan menyebut para ulama yang tergabung dengan Haji Abdul Ahmad dengan sebutan kaum muda dan mensejajarkannya dengan gerakan pembaharuan kaum muda Turki yang dipimpin Anwar Pasha yang berhasil mengguncang sendi-sendi kekolotan di negeri itu. Jadi pembaharuan Islam di Minangkabau itu sangatlah tertata, dan juga yang kaum muda itu sangat menghormati para kaum tua. Nah, kita masuk ke masa di mana PRRI itu masuk dan merusak adat, bahkan merusak pengaruh agama Islam yang sudah ada di Minangkabau. Nah, pada masa PRRI ini, Provinsi Sumatera Tengah mengalami perpecahan yang disebabkan adanya Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 1957. Peristiwa PRRI tahun 1958 sampai 1961 menyisakan trauma kemanusiaan yang sangat mendalam terhadap masyarakat Minangkabau. Begitu banyak korban jiwa serta harta yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, dampak psikologis juga menjadi masalah paling besar terhadap masyarakat. Kekalahan PRRI menjadi penderitaan dan penghinaan yang sangat menyedihkan. Harga diri orang Minangkabau direndahkan dengan cara yang tidak dapat mereka terima. Keadaan ini bahkan berlangsung untuk kurun waktu yang panjang sampai 40 tahun lamanya. Dampak akibat dari peristiwa perang saudara antara PRRI dengan tentara pusat yang berdampak terhadap masyarakat Minangkabau juga dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Kami adalah orang-orang yang pernah menjadi tentara dan pernah merasakan kerasnya hidup di penjara tanpa pernah diadili. Dampak dari peristiwa perang saudara antar PRRI dan tentara pusat terhadap masyarakat Minangkabau juga dapat dilihat dari kutipan yang kedua ini. Dalam hitungan detik, mortir akan meledak di perkampungan yang dicurigai sebagai tempat persembunyian para gerilyawan. Tak ada yang bisa dilakukan ibu-ibu selain mengurut dada. Sering terdengar ratap tangis jika ada berita kalau keluarganya ada yang mati, tertembak atau disiksa, dan kemudian menyerah, lalu masuk penjara. Ada ketakutan yang sangat, ada kegelisahan dan juga air mata. Nah, datangnya PRRI ini memang dan juga ada perselisihan dengan tentara pusat itu sangat membengkas di masyarakat Minangkabau, karena di Minangkabau lah perselisihan ini terjadi. Para warga dan juga masyarakat muslim di Minangkabau terpengaruh dengan adanya perselisihan tersebut. Nah, diikut sertakan karena ya memang kita sebagai warga Indonesia pasti tidak ingin kalau negeri kita, negara kita itu akan rusak di dalamnya seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang kehidupan masyarakat Islam Minangkabau setelah pada masa kini dan juga dari setelah masa-masa di mana PRRI dan juga tentara pusat itu berselisihan, di mana itu menjadi salah satu trauma besar bagi masyarakat Islam di Minangkabau. Nah, kehadiran agama Islam termasuk dalamnya hukum waris di Minangkabau tidak begitu saja dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau.
Taufik Abdullah menjelaskan bahwa pola perjumpaan adat dan Islam di Minangkabau mengalami konflik antara keinginan untuk mempertahankan adat dengan penerimaan Islam sebagai agama dan jalan hidup. Konflik tersebut sangat terlihat dalam masalah kewarisan harta pusaka. Persoalannya antara lain karena berbedanya sistem kekerabatan yang dianut oleh Islam dan dengan yang dianut oleh hukum adat Minangkabau. Adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, sementara Islam menganut sistem kekerabatan parental. Dalam masalah tempat tinggal keluarga, adat Minangkabau menentukan tinggal di rumah yang disediakan istri, sedangkan dalam Islam, rumah tempat tinggal keluarga disediakan oleh suami. Dengan arti bahwa masyarakat Minangkabau menjalankan agamanya dalam bidang akidah dan ibadah, sedangkan dalam hal yang menyangkut kehidupan sosial, adat lama masih tetap berlaku. Tahap berjalan sendiri-sendiri ini dalam pepatah adat dikatakan adat bersendi, alur dan patut, dan syarak bersandi dalil. Dalam tahap kedua, salah satu pihak menuntut haknya pada pihak lain hingga keduanya sama-sama diperlakukan tanpa menggeser kedudukan yang lain. Contohnya adalah bapak. Menurut agama dia bertanggung jawab untuk kebutuhan anak dan istrinya. Sementara sebagai mama, dia juga memiliki tanggung jawab terhadap kemenaannya atau kepada anaknya. Tahap ketiga merupakan tahap di mana terjadi konsensus antara pemuka adat dan pemuka agama. Konsensus ini terlahir setelah terjadinya konflik terbuka antara kaum adat dan kaum agama, yang kemudian berakhir dengan konsensus antara pemuka adat dan pemuka agama di Bukit Marapalam. Dalam konsensus itu dirumuskan hasil-hasil yang disebut sebagai piagam Bukti Marapalam. Isi yang terpenting dari piagam tersebut dan menjadi ciri dari proses penyiaran Islam tahap ketiga adalah adat basandi syarak. Syarak basandi kita buah syarak mangatuk atau adat memakai. Khusus mengenai kewarisan harta pusaka di Minangkabau, terdapat konsensus bahwa harta pusaka tinggi dibagi secara adat dan harta pusaka rendah atau harta pencarian dibagi berdasarkan hukum Islam atau faraid. Jadi kehidupan masyarakat Islam di Minangkabau pada masa kini yaitu mereka masih merasakan trauma tersendiri karena dengan adanya masuknya konflik PRRI dan tentara pusat itu, masyarakat Islam di Minangkabau masih mempunyai trauma terdalam. Akan tetapi di kehidupan masa kini, masyarakat Minangkabau membawa suatu perasaan trauma tersebut itu menjadi suatu hal yang bersejarah. Nah, dan melakukan kehidupan di masa kini, mereka tetap menggunakan syariat Islam itu sebagai ibadah dan kehidupan yang lainnya. Akan tetapi adat yang berlaku tetap harus berlaku karena itu hak waris budaya dan adat yang sudah ada di Minangkabau. Mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.